والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati keluarga besar almarhumah Habib Mohsen bin Syekhan Al-Jufri, almarhumah Syarifah Nur binti Muhammad Al-Jufri. Semoga keluarga senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, bisana wal afiyah. Yang saya hormati wal muhtaram Al-Habib Mutahhar bin Saleh Al-Jufri bersama kakak beliau Al-Habib Muhammad bin Saleh Al-Jufri, para habaib, para alim ulama, para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat, para hadirin dan hadirat yang hadir pada acara takdir 1 tahunnya almarhumah. Semoga insyaallah semua yang hadir di sini diberikan kesehatan, diberikan keafiatan, dikabulkan hajat-hajatnya dan diangkat derajatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, ada sebuah ayat Al-Qur'an yang berbunyi, Allah yatawaffal anfusina hina mautiha. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati fi manamiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul nabiyul karim. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, seseorang itu kalau dalam keadaan tidur, ruhnya itu keluar dari badannya. Kalau dikembalikan sama Allah, maka dia hidup kembali. Sehingga Nabi Muhammad setiap kali bangun dari tidur, Nabi menyatakan, Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, aku bersyukur, berterima kasih, memuji kepadamu, Engkau hidupkan aku setelah aku tadi dalam keadaan mati. Akan tetapi seseorang itu kalau rohnya keluar dan tidak dikembalikan lagi, itulah yang dinyatakan datang kematian. Sesuai dengan Allah nyatakan dalam Al-Quran, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah itu memegang ruh hamba-hambanya, di mana apabila hamba tersebut dalam keadaan meninggal dunia, ruhnya tidak dikembalikan lagi. Tapi kalau dia hanya tertidur, ruhnya itu dikembalikan. Maka dari itu seseorang yang dalam keadaan ingin tidur harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Sehingga Nabi Muhammad ajarkan berwudu kalau mau tidur. Jangan sampai seseorang itu tidur dalam keadaan tidak berwudu. Sebab orang yang tidur dalam keadaan berwudu, ruhnya keluar dari badannya, ditempatkan Allah di tempat yang khusus. Sementara seseorang yang tidur dalam keadaan tidak berwudu, ruhnya itu tidak ditempatkan di tempat yang khusus. Maka apabila seseorang itu meninggal dalam keadaan tidur dan dia berwudu, maka bahagialah dia, karena ruhnya ditempatkan di tempat yang VIP. Ini wudu, ini senjata kita. Wudu ini senjatanya orang beriman, bukan pistol senjata kita, bukan pedang senjata kita, bukan pisau senjata kita, tapi senjata orang yang beriman itu adalah wudu.
wudhu yang benar. Kalau cuci tangan baca doanya, Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Setiap cuci tangan. Waktu kita kumur-kumur kita baca doa dalam wudhu. Allahumma inni ala tilawati kitabik wa kathratu dzikrillah wa tsabbitni bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Yang artinya, ya Allah, mudahkan ini lisanku selalu berzikir kepadamu. Wa tsabbitni bil qawli tsabit. Nanti waktu aku dalam kubur didatangi oleh dua malaikat Munkar wa Nakir, sabitni bil qawli sabit, tetapkan aku untuk bisa menjawab seluruh pertanyaan malaikat. Coba kita perhatikan, kalau kita antar jenazah di kubur, nanti ditalkinkan, nanti didoakan rame-rame sama yang hidup di atas kubur. Allahumma tsabbithu bil qawli sabit, Allahumma tsabbithu bil qawli sabit. Ya Allah, berikan dia kekuatan, kemampuan untuk menjawab pertanyaan Munkar wa Nakir. Nabi Muhammad sudah ajarkan setiap kali kumur-kumur baca doa itu. Setiap kumur-kumur baca doa itu. Allahumma inni ala tilawati kitabik wa kathratu dzikrillah. Ya Allah, ini mulut ini biar suka baca Quran, biar suka berzikir, dan berikan kekuatan untuk menjawab pertanyaan Munkar wa Nakir nanti di alam kubur. Kalau setiap hari dibaca itu doa, masa nggak diijabah sama Allah? Waktu kita masukkan air ke hidung, kita baca doa, Allahumma arrihna raihatal jannah wa anta anni radin wa a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Ya Allah, aku mohon ini hidung izinkan untuk mencium harumnya surga, dan engkau dalam keadaan ridha kepadaku, dan aku berlindung kepadamu ya Allah min rawahin nar, dari baunya neraka. Jauhkan aku dari baunya neraka. Itu Nabi ajarkan setiap cuci, masukkan air ke hidung. Waktu kita cuci muka berwudu, kita baca doa, Allahumma bayyid wajhi binuri yawma tabyadu wujuh awliyaik wala tusawwid wajhi bidulumatik yauma taswatu wujuh a'daik. Ya Allah, ini wajah, berikan cahayamu ya Allah, berikan cahayamu ke wajahku ya Allah, agar wajahku ini bercahaya dengan cahayamu. Dan aku bermohon kepadamu ya Allah, jauhkan wajahku ini dari kegelapan. 3 kali kita cuci muka, 3 kali baca doa itu. Cuci tangan kanan ada doanya. Ya Allah, Allahumma ya Allah, a'tini kitab biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, nanti waktu catatan amal diberikan kepadaku, jadikanlah tangan kanan ini yang menerima, dan berikanlah aku hisab yang mudah nanti hari kiamat. Waktu cuci tangan kiri, bermohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitab bishimali aw min wara'i sahri. Ya Allah, jangan tangan kiri ini yang menerima catatan amal, karena yang menerima catatan amal tangan kiri enggak selamat. Berdoa setiap cuci tangan kiri, ya Allah, jangan tangan ini yang menerima catatan amal. Atau dari belakang pundakku, jangan ya Allah, tangan kanan ini nanti yang menerima catatan amal. Basuh kepala, baca doa, Allahumma ghashini birahmatik wa anzil alaina min barakatik wa adillani tahta dhilli arsyik yawma la dhilla illa dhilluk. Allahumma harrim sya'ri wa bashari ala nar. Ya Allah, liputi di badanmu dengan rahmatmu. Wa adillani tahta dhilli arsyik. Ya Allah, pada hari kiamat tidak ada naungan kecuali naunganmu, berikanlah aku naunganmu pada saat itu ya Allah. Allahumma harim sya'ri. Ya Allah, haramkan ini rambut, ini kulit disentuh oleh api neraka. Cuci telinga, basuh telinga, doa. Allahumma a'inni ala, Allahumma asmi'ni munadiyal jannah fil jannah mal abrar.
Ya Allah, nanti telinga ini izinkan ketika engkau absen nama-nama penduduk surga, izinkan ada namaku disebut dan telingaku ini mendengar. Basuh ini leher, belakang leher 1 kali usap. Allahumma fukka rakabati minan nar. Ya Allah, ini leherku ini jangan sampai dililit oleh rantai untuk diseret menuju neraka. Karena dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi dinyatakan bahwa ada hamba-hamba yang diseret masuk neraka, dililit rantai di lehernya. Setiap kali kita berwudu, kita usap ini leher kita. Allahumma fukka rakabati minan nar wa a'udzu bika minas salasil wal aghlal. Terakhir kita cuci kaki kanan kita. Kita baca doa. Allahumma tsabbit qadami ala siratal mustaqim. Ya Allah, tetapkan kakiku ini kekuatan untuk melewati siratal mustaqim. Ma'a aqdam ibadika shalihin, bersama kaki-kakinya orang-orang soleh. Waktu cuci kaki kiri minta doa sama Allah. Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami ala sirat yauma tazilla aqdamal munafiqin wal musyrikin. Ya Allah, aku mohon kakiku ini jangan tergelincir waktu melewati siratal mustaqim sebagaimana tergelincirnya kaki-kaki orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. Ini doa diajarkan Nabi setiap kali berwudu, sehingga wudu yang dikatakan Nabi, seseorang itu berwudu tidak selesai dia berwudu kecuali dosa-dosanya runtuh di badannya. Apa yang dilakukan muka runtuh, dosa yang dilakukan tangan runtuh, dosa yang dilakukan kaki runtuh. Sebab apa? Berwudu dengan wudu yang benar. Ini miftahus sholat, ini kuncinya sholat. Makanya Al-Quran menyatakan orang itu ruhnya dipegang sama Allah dalam 2 hal. Pertama yang dipegang ruhnya itu adalah orang mati dan tidak dikembalikan. Sama yang dipegang rohnya oleh Allah itu adalah orang tidur. Kalau dia dikembalikan berarti dia masih diberikan kesempatan hidup. Ini alam arwah. Orang-orang di alam arwah itu hidup. Kita kan nggak lihat ini orang-orang yang hadir di sini, kita nggak lihat. Disebut tadi nama-nama satu persatu oleh Al-Habib Muhammad. Itu ahli kubur semuanya gembira. Yang disebut itu semua gembira, menyeluruh tadi disebut. Semuanya arwah itu gembira, arwah itu hidup. Terjadi di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada seorang sahabat namanya Thabit bin Qais. Ini sahabat Nabi yang luar biasa. Dia punya jabatan di zaman Nabi Muhammad hidup. Jabatannya sebagai seseorang yang menerima tamu-tamu dari suku-suku yang datang kepada Nabi. Sebagai orang yang menerima awal kedatangan tamu-tamu itu adalah sahabat Thabit bin Qais. Walaupun dia berada di samping Nabi, Nabi Muhammad suruh dia untuk menyambut ini tamu-tamu dengan bahasa-bahasanya yang cukup indah. Dan Thabit bin Qais ini seorang yang sangat pandai berbicara, sehingga Nabi Muhammad pakai dia. Kalau ada tamu-tamu suku-suku, delegasi-delegasi dari negeri Arab, dari Jaziratul Arab datang bertamu sama Nabi, disodorkan ini Thabit untuk menyambut mereka dengan bahasa yang luar biasa. Satu ketika Thabit bin Qais mengurung dirinya dalam kamar dan tidak keluar. Kenapa tidak keluar? Dia mendengar ada sebuah ayat yang berbunyi, la tarfa' aswatakum fawqa sawtin nabi. Jangan sekali-sekali, kata Allah dalam Al-Quran, kamu angkat suaramu lebih tinggi daripada suaranya Nabi. Antahbata amalakum wa antum la tash'urun. Nanti kamu gak sadar, seluruh amal kebaikan yang kamu lakukan itu hangus semuanya dan kamu tidak sadar. Waktu ayat ini turun, dia merinding. Dia merinding ini Thabit bin Qais. Itu ayat Bapak Ibu, itu ayat sampai hari ini ditulis di atas makamnya Nabi.
Semua ayat tentang Nabi Muhammad itu sudah tidak kena hukumnya kecuali ayat ini. Semua ayat Quran yang masih berjalan hukumnya sampai hari ini, ayat ini. La tarfa aswatakum fawqa sawtin Nabi. Jangan angkat suaramu lebih tinggi daripada suaranya Nabi. Ayat ini tetap berlaku sekalipun Nabi sudah wafat. Karena ayat ini masih tetap berlaku, makanya ditaruh di atas makam Nabi itu ayat, supaya orang yang ada di sekitar makam Nabi jangan ngangkat suara. Ngangkat suara resiko, amal hancur. Diabadikan itu ayat dengan kaligrafi yang begitu indah. Semua ayat tentang kaitannya sama Nabi yang berlaku sampai hari ini tentang hanya ayat itu, tapi khusus hanya di makam Nabi. Di sekitar makam Nabi nggak boleh ngangkat suara. Makanya orang-orang soleh, para sufiin, kalau berada di depan Nabi nggak berani dia ngangkat suara. Biar ngasih salam nggak berani dengan suara keras. Nggak berani dia bilang assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Nggak berani. Semuanya dengan suara lembut. Kenapa? Ada ayat nggak boleh ngangkat suara lebih tinggi dari suara Nabi. Walaupun Nabi udah wafat, tetap hukum itu berlaku. Ini sahabat Qais, Sabit bin Qais, waktu ayat itu turun dia gemetar badannya, dia kunci kamar, dia nggak keluar. Kebiasaan Nabi Muhammad kalau habis sholat asar itu Nabi absen sahabat-sahabat. Kalau ada yang nggak datang ditanya sama Nabi. Nabi lihat, Qais nggak kelihatan. Nabi tanya, mana Qais? Sabit bin Qais mana? Kami nggak tahu ya Rasulullah, coba cari tahu. Sahabat cari tahu. Oh, dia ada di rumahnya. Besok ditanya sama Nabi, apa kabarnya Sabit? Dia ada di rumahnya Rasulullah. Kenapa dia nggak datang? Nggak tahu, dia bergurung ya Rasulullah. Dia nggak mau keluar. Oh, baik, kata Nabi. Coba besok kau ketuk kamarnya, bilang sama dia ada masalah apa. Pergi sahabat ketuk kamarnya. Wahai sahabat Rasul, ada salam dari Nabi. Kenapa kau berkurung di kamar tidak mau keluar? Ada masalah apa? Dijawab sama Sabit, aku ini takut. Takut kenapa? Tentang ayat itu. Jangan angkat suara lebih tinggi dari suara Nabi. Amal nanti semuanya hancur dan tidak sadar. Aku ini pernah angkat suara di depan Nabi waktu menyambut tamu-tamu. Aku pidato sama tamu-tamu ini, dan suaraku lebih tinggi dari suara Nabi. Maka seluruh amalku ini sudah hancur, dan aku ini akan menjadi penduduk neraka. Makanya aku takut keluar dari kamar. Oh, ini masalahnya. Baik, masalahmu ini aku akan laporkan sama Nabi. Dilapor sama Nabi, ya Rasulullah, ternyata dia gak berani keluar. Tentang ayat itu ya Rasulullah, dia takut amalnya semua sudah hancur dan dia ahli neraka. Kata Nabi, sampaikan sama Sabit bin Qais, dia akan hidup dalam keadaan mulia dan dia akan mati syahid dan dia akan menjadi penduduk surganya Allah. 3 bahasa Nabi. Ta'ishu hamidan wa tuqtal syahidan wa yudkhiluhu Allahul jannah. Pergi sahabat kasih kabar gembira. Ya Sabit, ada kabar gembira dari Nabi. Perasaan kamu bahwa engkau ini termasuk penduduk neraka semuanya batal. Nabi menyatakan kau akan hidup dalam keadaan mulia dan engkau akan mati syahid. Dan yang ketiga, Nabi jamin engkau termasuk penduduk surganya Allah. Gembira ini Sabit, dia keluar dari kamar, dia cari Nabi. Semua kekhawatirannya sudah hilang. Kata sahabat, siapa yang mau lihat penduduk surga berada di tengah-tengah kita, lihatlah kepada Sabit bin Qais. Ini Sabit bin Qais, dia mati syahid seperti yang Nabi sampaikan. Ini kaitannya dengan ruh. Waktu dia mati syahid dalam satu peperangan, dia rupanya pakai baju besi yang sangat mewah pada saat itu dan sangat berharga. Waktu dia mati gugur dalam peperangan itu, ada satu orang baru masuk Islam,
lihat baju besinya ini Thabit yang mewah dan berharga, dia ambil dari badannya Thabit. Tidak ada yang lihat. Orang lagi sibuk, si orang ini ambil baju besinya Thabit bin Qais, dia bawa pulang ke rumahnya, tidak ada yang lihat. Dia amankan di rumahnya, dia sembunyikan. Lalu tiba-tiba ada satu sahabat tertidur dan mimpi didatangi oleh Thabit bin Qais. Thabit bin Qais berkata sama sahabat, "Wahai sahabat Nabi, aku datang kepadamu dalam mimpi ini dan aku berwasiat kepadamu. Yang pertama aku sampaikan kepadamu bahwa ini mimpi bukan mimpi sembarangan. Jangan engkau abaikan mimpiku. Yang kedua, kamu pergi ke pojokan rumah di ujung sana. Di rumah itu ada seseorang yang memelihara kuda. Di dalam rumahnya ada baju besiku, dia ambil dan dia letakkan baju besiku itu di atas panci yang besar. Kemudian dia tutupi dengan pelana kambing, pelana kuda. Kamu masuk ke rumahnya, suruh Khalid bin Walid utus orang pergi ke situ. Yang ketiga, aku ini punya hutang dan belum aku lunasi. Tolong nanti sampai di Madinah, kau datangi Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sampaikan sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tolong bantu aku lunasi hutangku sama Fulan bin Fulan. Yang terakhir, aku ingatkan kamu, mimpi ini bukan mimpi sembarangan. Laksanakan apa yang aku perintahkan. Dia terbangun dari tidur. Waktu dia terbangun dari tidur, dia cerita sama Khalid bin Walid, "Ya Khalid, ada perintah begini. Aku barusan tidur." Kata Khalid, "Baik, aku akan utus orang pergi ke rumah yang diisyaratkan dalam mimpi." Pergilah utusan ke rumah yang diisyaratkan dalam mimpi. Begitu masuk, dia lihat ada kuda. Perintahnya cari panci besar. Di bawah panci besar itu disembunyikan baju besi. Dapat panci besar, dapat pelana kuda, diangkat dapat ini baju besi. Diambil itu baju besi. Pergi sahabat kembali ke Madinah, sampaikan sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq bahwa Fulan bin Fulan datang kepadaku dalam mimpi dan meminta tolong agar Sayyidina Abu Bakar melunasi hutangnya. Sayyidina Abu Bakar katakan, ini wasiat satu-satunya yang berlaku setelah seseorang meninggal adalah wasiatnya Thabit bin Qais. Sekalipun dia sudah meninggal dunia, wasiatnya tetap berlaku. Padahal biasanya orang kata Sayyidina Abu Bakar memberi wasiat itu masih hidup, tapi khusus ini Thabit bin Qais, biar dia udah mati dia masih bisa memberikan wasiat. Ruh itu hidup, nggak mati. Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri pernah di akhirat itu ada orang Nasrani pendeta Yusuf. Kerjanya apa? Dia pura-pura nyusup ke dalam pesantren Al-Khairat. Dia bawa, tujuannya mencatat data perkembangan Al-Khairat untuk dilaporkan ke Vatikan. Dia nyusup sebagai seorang muslim dan sebagai seorang guru yang bisa membantu mengajar. Apakah waktu itu mengajar bahasa Inggris atau matematika. Tinggal di pesantren berbulan-bulan. Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas waktu itu tinggal di Makassar. Dia didatangi Habib Idrus. Habib Idrus bilang, "Ya Abu Bakar bin Hasan, kamu pergi ke Palu, sampaikan sama Ustaz Abdillah. Bilang sama Ustaz Abdillah, itu di pesantren ada satu orang Nasrani, pendeta, dia lagi nyusup, dia lagi susun data-data dikirim ke Vatikan." Berangkat Habib Abu Bakar dari Makassar ke kota Palu, ketemu Ustaz Abdillah, ketemu Ami Ali Al-Habsyi. Sampaikan ini berita. Semua lagi bingung, siapa ini orang? Akhirnya ada satu yang dicurigai. Pas jam semua asrama ini, guru-guru semua murid-murid lagi pergi ke kelas, masuk digerebek di kamar, diperiksa dia punya tas-tas,
ternyata dia lagi bikin tulisan-tulisan untuk dikirim data-data akhirat ke Vatikan. Siapa yang jaga? Seseorang yang sudah meninggal dunia, Al-Habib Idrus bin Said Al-Jufri. Begitulah arwah manusia itu, terutama orang-orang soleh hidup. Dia lihat keluarganya, dia lihat anak cucunya. Jangan sangka arwah itu tidak melihat keadaan kita, melihat. Oleh dan sebab itu mudah-mudahan insya Allah arwah-arwah orang-orang tua kita ditempatkan Allah di tempat yang teristimewa, diberikan kebahagiaan, diberikan kenikmatan, dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil kubur. Allahumma la tahrimna khair ma indaka min syarri ma indana. Fadlan wa ihsanan judan wa imtinanan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.